Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin perkenalkan, nama saya Algi Arif Rahman dari Fakultas Teknik Informatika. NPM saya 230631005. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengerjakan UAS untuk pengenalan model bisnis kewirausahaan di perusahaan saya yang bernama Tekindo atau Teknologi Kreatif Hub Indonesia. Nah, di sini saya akan memaparkan strategi bisnis saya terhadap produk yang sedang kita kembangkan, yaitu Medic First, aplikasi di bidang kesehatan. Nah, kita masuk ke pengenalannya terlebih dahulu. Nah, saya kenalkan sedikit mengenai perusahaan saya. Jadi, nama perusahaan saya adalah Teknologi Kreatif Hub Indonesia atau yang biasa kita sebut itu Tekindo. Nah, produk yang sedang kita garap adalah Medic First, di mana itu adalah aplikasi kesehatan untuk memecahkan masalah atau proses bisnis di klinik atau FKTP, Vaskes tingkat pertama. Nah, perusahaan kami bergerak di bidang software house dan konsultan IT. Itu dia sedikit paparan mengenai detail dari perusahaan kita. Nah, sekarang kita masuk ke jenis dan bidang usaha. Kami bergerak di bidang software house dan IT konsultan yang berfokus pada pengembangan solusi digital saat ini. Dan produk yang sedang kita kembangkan adalah Medic First, yaitu produk yang bergerak di sektor kesehatan. Nah, sekarang kita masuk ke latar belakang dan masalah pasar. Jadi, gimana sih latar belakang kami dan masalah pasar apa yang sedang kita berikan solusinya untuk para dunia kesehatan ini. Nah, kita jelasin singkat di sini. Dalam praktiknya, banyak klinik dan fasilitas kesehatan masih menjalankan operasional secara manual, yaitu ya masih kayak menggunakan kertas gitu, di mana itu dapat menyebabkan miss data dan tidak konsistensi data, bahkan amit-amit jika ada kecelakaan yang tidak diinginkan, semua data ataupun berkasnya itu bisa hilang gitu. Nah, kita lanjut. Atau menggunakan sistem yang terpisah-pisah. Kondisi ini menyebabkan data sulit dimanfaatkan secara optimal dan berdampak pada lambatnya pengambilan keputusan. Nah, jadi Medic First ini hadir untuk pertama membuat sebuah centralized atau data terpusat dari setiap holdingnya. Semisal kita punya perusahaan rumah sakit gitu ya, kita punya perusahaan yang bergerak di kesehatan, kita punya 3 rumah sakit misal, atau ada beberapa turunannya dari rumah sakit itu. Kita juga punya 2 klinik dan 1 puskesmas swasta semisal. Nah, dari ketiga atau kelima atau keenam tempat kesehatan ini, mulai dari rumah sakit, klinik, ataupun puskesmas, kita membuat satu centralized terhadap holding tersebut, di mana kita sudah menggunakan yang namanya multi tenancy, sehingga setiap database itu bisa di-collecting di pusat dan semua datanya pun bisa diputar secara dinamis dan sesuai kebutuhan dari sisi kliennya. Jadi ini menguntungkan para vaskes untuk memonitoring semua layanan yang mereka punya, maupun itu satu gedung saja, simpelnya satu rumah sakit saja, atau bahkan banyak sekaligus gitu. Nah, itu adalah latar belakang dan masalah pasar yang sekarang dihadapi untuk dunia kesehatan. Nah, di sini Tekindo hadir untuk pertama membantu operasional klinik masih manual. Ini adalah masalah-masalah yang biasa dihadapi. Ada operasional klinik masih manual dan tidak terintegrasi. Ada juga data pasien tersebar di banyak sistem, lumayan rumit karena balik lagi integrasi ke kiri ataupun ke kanan lumayan memakan banyak waktu dan harus memiliki konsistensi yang kuat. Kalau dari sisi sistemnya pun lemah, agak bahaya sebenarnya, apalagi kalau ngomonginnya kita kesehatan, itu banyak banget data sensitif ya. Nah, yang ketiga, proses administrasi lambat dan rawan kesalahan. Jadi, Medic First ini hadir dan mengangkat yang namanya automation. Sehingga untuk di Medic First sendiri, kita sudah bisa menggunakan scan menggunakan KTP. Contoh, kita ngomongin real case-nya di lapangan, misal pasien datang ke bagian administrasi gitu ya. Dan ternyata pasien tersebut belum pernah berkunjung atau belum pernah terdaftar di sistem Medic First. Kebanyakan orang membuat sistem itu bisa harus input manual, always. Sehingga kami Medic First hadir untuk mempercepat proses administrasi, di mana kita bisa scan KTP. Administrasi minta ke bagian pasien bawa KTP atau enggak. Semisal kalau bawa, kita menyediakan scanner untuk scan KTP-nya, ditempel
Datanya langsung kita scan menggunakan OCR, nanti datanya dapat keluar preview data dari sisi pasien. Ketika di make sure semua datanya udah selesai, kita bisa langsung klik simpan. Dan kita juga membuat sebuah framework canggih yang dimana latency kita atau waktu yang biasa kita wajibkan itu selalu di bawah 500 atau 300 milisecond. Nah, yang keempat, masalahnya adalah minim pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan. Jadi itu sekarang adalah masalah-masalah yang sedang berjalan di dunia kesehatan saat ini. Nah, kita masuk ke target pasar dan pelanggan. Berdasarkan permasalahan tersebut, Mendikbud difokuskan untuk melayani segmen pasar yang membutuhkan solusi digital yang sederhana namun terintegrasi, khususnya pada fasilitas layanan kesehatan skala kecil hingga menengah. Nah, jadi untuk Medicverse ini memang sebenarnya saat ini masih didesain untuk FKTP ya, Vaskes tingkat pertama, yaitu klinik. Gitu. Jadi, tapi kedepannya kita dari perusahaan Tekindo ini akan membuat sebuah ekosistem yang lumayan besar di mana rumah sakit, klinik ataupun puskesmas dalam satu holding yang sama itu kita bisa muterin datanya dan kita bisa ngasih data terpusat juga. Ya, dan ini adalah beberapa target pasar dan rencana kami untuk targeting pasarnya gimana. Pertama banget itu kita mulai dari praktik dokter mandiri. Ini untuk branding targetnya, dimana kita coba nih untuk masukin dulu ke praktik dokter mandiri terlebih dahulu. Kita branding dulu nama kita dengan sistem kita seperti apa. Dan biasanya kan kalau dokter mandiri itu dia juga bekerja di instansi yang besar, contohnya rumah sakit ataupun klinik. Nah, dia juga tak ekspektasi kita, dia juga bisa memaparkan sistem kita karena dia udah coba di praktek mandiri dia. Nah, selanjutnya kita masuk ke fasilitas kesehatan kecil menengah. Nah, ini untuk proses settling dari kita si Medicverse ataupun Tekindo. Kita settlein semuanya di sini, kita perkuat kepercayaan para vendor kesehatan untuk mempercayai Medicverse ini gitu. Nah, goals targetnya adalah klinik kesehatan primer, di mana kita bisa memegang semua pasar kesehatan klinik yang ada di Indonesia gitu. Nah, sekarang kita masuk ke value proposition. Di sini Medicverse tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan digital saja, tetapi dirancang untuk membantu klinik mengubah data operasional menjadi insight yang berguna bagi pengambilan keputusan medis maupun bisnis. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kelayakan pasar. Dari sisi pasar, kebutuhan akan sistem digital di sektor kesehatan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan klinik dan dorongan digitalisasi layanan kesehatan Indonesia. Nah, ini beberapa list yang saya tambahkan, ada peluang pasar klinik yang terus bertumbuh, sehingga sebenarnya secara vendor kita saingannya lumayan ya. Terus ada dorongan regulasi digitalisasi layanan kesehatan. Simpelnya untuk beberapa vaskes yang sudah menggunakan BPJS itu dia wajib integrasi ke sana dan wajib memiliki sistem kesehatan. Bahkan Kemenkes itu biasanya tiap Maret ataupun April ada audit ke FKTP untuk pengecekan gimana sih sistem mereka sudah terintegrasi dengan kami atau belum, dalam kutip sebagai satu sehatnya, atau dia nanya sistem kliniknya atau klinik tersebut sudah menggunakan sistem atau belum gitu. Kedua ada kompetitor, aplikasi klinik konvensional. Nah, dan keunggulan Medicverse adalah fokus pada integrasi dan insight gitu. Sekarang kita masuk ke kebutuhan konsumen. Konsumen utama Medicverse membutuhkan solusi yang praktis, mudah digunakan, dan mampu mendukung kegiatan operasional sehari-hari tanpa menambah kompleksitas kerja. Nah, itu juga alasan kami kenapa kita mengangkat sebuah automation ya, sehingga para nakes-nakes itu sudah tidak perlu repot kayak input-input. Oke, sistem digitalisasi itu mereka sudah tidak menggunakan kertas manual, tapi rasanya untuk ngisi data pasien yang isinya ada 5 step, 6 step mungkin di formulirnya, dengan satu step itu ada 10 sampai 5 formulir, rasanya tetap lambat ya, sehingga Medicverse hadir untuk mempercepat dan mempersingkat proses-proses seperti itu. Medicverse juga memiliki data terpusat dan aman, laporan yang otomatis, insight untuk efisiensi dan pengambilan keputusan. Itu dari kebutuhan pasarnya. Nah, sekarang kita masuk nih ke kelayakan teknis dan operasional. Secara teknis, Medicverse dibangun menggunakan teknologi yang sudah matang dan dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang pertama, proses bisnis digital end-to-end. Dan teknologinya ada cloud computing, database structure, dan sistem analitik. Ini untuk singkat teknologinya, tapi kalau mungkin bisa saya detailkan sekarang, itu kita menggunakan front end-nya, itu sudah menggunakan Nux, dan back end-nya sudah menggunakan Golang. Dan kita juga memiliki beberapa microservice seperti printing PDF-nya itu menggunakan Elysia. Terus
Untuk integrasinya kita menggunakan protokolnya gRPC, di mana protokol tersebut ngebuffering sebuah data menjadi binary, sehingga kita tekankan ada 3 visi misinya. Pertama automation, kedua adalah high performance, dan ketiga adalah modern app gitu. Itu lebih detailnya dari sisi teknologi yang kita gunakan. Dan kita juga ada Python tadi untuk OCR, dan kita juga menggunakan AI untuk analitik SOAP, pemeriksaan pasien, tanda-tanda vital gitu, vital sign dan lain sebagainya. Nah, itu dari kelayakan teknis dan operasional. Sekarang kita lanjut nih ke kelayakan manajemen dan SDM. Pengelolaan Medicverse didukung oleh tim yang memiliki latar belakang di bidang teknologi dan bisnis sehingga mampu mengelola produk secara berkelanjutan. Ini adalah struktur tim yang bisa saya sebutkan. Ada foundernya, kedua ada project manajernya, dia sebagai controlling dari sisi project atau plottingan produk tersebut. Ada sistem analis di mana dia untuk menganalisis proses dan bisnis yang ada di lapangan, kendalanya seperti apa sih yang bisa kita selesaikan dan lain sebagainya. Dan keempat ada programmernya, ini the real teknisnya yang mereka tahu, simpelnya istilah ngoding. Ada programmer di sini yang mereka membuat rakitan program awal sampai akhir. Setelah itu kita masuk ke QA, di mana sebelum aplikasi ini naik versi atau dalam kutip rilis, ada yang namanya QA, atau di mana itu adalah proses testing mulai dari load test, stretch test. Kita lihat nih dari data. Misal ada concurrency sebanyak 100 dengan data yang lumayan besar, apakah sistem kita kuat untuk mempertahankan waktu yang diinginkan? Balik ke konteks awal saya bilang kita mempertahankan di 500 sampai 300 second gitu ya. Nah, itu nanti masuk ke sana setelah approval dari sisi itu, QA ini baru kita asumsikan itu sudah rilis, semuanya sudah clear dan itu siap digunakan oleh konsumen. Sehingga tidak ada masalah yang dilakukan atau tidak ada masalah yang dirasakan oleh klien ketika mereka menggunakan sistem kita di lapangan. Nah, yang terakhir kita juga punya kolaborasi antar domain teknologi dan kesehatan. Jadi tidak semata-mata kita hanya belajar kesehatan saja, tapi kita juga bekerja sama dengan beberapa instansi kesehatan untuk menguji apakah ada solusi ataukah ada permasalahan yang lumayan besar yang bisa kita selesaikan gitu, sehingga kita pun tahu secara mendetail masalah apa sih yang sekarang sedang dialami dari sisi kesehatan ini gitu. Nah, sekarang kita masuk ke kelayakan finansial. Nah, dari sisi finansial, bisnis Medicverse dirancang dengan pendekatan efisiensi biaya dan keberlanjutan jangka panjang melalui model pendapatan berulang. Nah, ini ada model awal yang kita keluarkan. Pertama, pengembangan sistem, di mana kita harus bayar orang, lalu masuk ke infrastruktur cloud mulai dari server, VPS, domain, dan kita masuk ke operasional awal juga. Nah, sumber modalnya bootstrapping dan internal, itu dari kelayakan finansial kita. Nah, sekarang kita masuk nih ke proyeksi biaya dan pendapatan. Perencanaan keuangan dilakukan memastikan bahwa pertumbuhan bisnis tetap sejalan dengan kemampuan biaya finansial perusahaan. Nah, ini biayanya di mana ada pengembangan dan maintenance, cloud dan server, dan operasional team. Nah, pendapatan kita adalah model subscription klinik, layanan tambahan, dan customized app. Mungkin untuk pendapatan terbesar sebenarnya berfokus pada customized app, di mana klien itu benar-benar ingin menyesuaikan sistem kami dengan case proses bisnis di lapangan mereka secara mirip atau secara emang itu didesain untuk proses bisnis klinik tersebut saja. Itu kebutuhannya untuk customized app. Secara deal-dealannya kita bisa menggunakan KSO mungkin atau jual putus dan lain sebagainya. Itu proyeksi biaya dan pendapatannya. Nah, rencana anggarannya atau RAB. Rencana anggaran biayanya disusun sebagai acuan pengelolaan keuangan serta memantau kesesuaian antara rencana dan realisasi biaya. Jadi ada beberapa RAB yang perlu disiapkan. Pertama, RAB perencanaannya, RAB selama proses perjalanan, dan RAB realisasi. Setelah itu analisis selisih biaya. Jadi sebelum proyek itu diselesaikan atau dimulai, kita perlu menyiapkan dulu nih anggarannya berapa, nanti dealingnya di berapa, nanti setelah after sales atau setelah selesai aplikasinya atau Medicverse ini dikembangkan, dalam kutip kita ngebahas customize berarti ya di sesi ini. Customize app-nya selesai, ini nanti gimana, apakah ada biaya maintenance tambahan, server dan lain sebagainya gitu. Nah, sekarang kita masuk nih ke tahapan bisnis. Pengembangan Medicverse dilakukan melalui beberapa tahapan yang terstruktur, mulai dari perencanaan hingga implementasi awal.
Pertama ada tahap perencanaan konsep, desain dan pengembangan sistem, uji coba dan validasi, serta implementasi awal. Jadi untuk proses atau tahapan dalam kita mengembangkan produk ini ada tahapan perencanaan konsep. Kita rencanain dulu nih konsepnya seperti apa, teknologi apa yang akan kita gunakan, terus desain pattern atau arsitektur dan infrastruktur apa yang bakal kita siapkan. Yang kedua desain dan pengembangan sistem. Nah, disinilah proses development-nya. Setelah itu selesai, kita masuk kayak konteks awal tadi ada programmer, ada QA. Nah, setelah desain dan pengembangan sistem itu selesai, masuk ke bagian uji coba dan validasi, di mana kita tes nih aplikasi kita yang kita kembangkan ini berapa tahan, berapa kuat dengan concurrency sekian, dengan data sebesar dengan ukuran sekian, apakah sesuai dengan target kita di 500 atau 300 milisecond di setiap prosesnya atau bagaimana. Setelah itu selesai, kita masuk ke implementasi awal gitu. Jadi itu tahapan bisnisnya dari Medicverse itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke bagian progres dan perkembangan bisnis. Dalam proses pelaksanaannya, bisnis Medicverse mengalami berbagai tantangan yang menjadi bahan pembelajaran untuk pengembangan produk. Itu ada pengembangan produk Medicverse, implementasi fitur inti, dan yang hambatannya adalah adaptasi pengguna, karena banyak juga ternyata, apalagi kalau kita ngomonginnya ke ranah puskesmas, itu kebanyakan nakesnya itu orang-orang yang berumur, sehingga itu jadi PR juga gimana caranya kita ngebuat sistem yang mudah dipahami oleh semua kalangan gitu. Tapi solusinya iterasi dan pendekatan user yang sentrik. Nah, itu tadi di perkembangan progres dan perkembangan bisnis. Jadi itu dia slide yang bisa saya paparkan mengenai Tech Indo dan juga Medicverse ini. Jadi sebagai penutup, slide ini merangkum keseluruhan pembahasan dan penegasan posisi Medicverse sebagai solusi digital kesehatan yang memiliki potensi pengembangan jangka panjang gitu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan mengenai presentasi tadi. Terima kasih. Sebelumnya saya Algi undur pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.